Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2025. Kita ada dua ya, alertnya BRMS dan Inco. Nanti kita akan lihat ya Bapak Ibu, karena ini kan besok ada switching ya. Switching tanggal 7 ya. Tanggal 7 itu switchingnya MSCI, Morgan Stanley. Jadi akan ada perubahan signifikan. Saya lupa pula apa yang masuk. Nanti Bapak Ibu bisa komen lah apa yang masuk. Tapi kayaknya BRMS masuk ya. Jadi karena kalau berdasarkan teori ada effort, ada result ya, hukum Wyckoff. Kalau Bapak Ibu berminat dengan belajar Wyckoff, tidak ada sesuatu sahamnya naik kalau nggak ada sebabnya gitu ya. Salah satu sebabnya pasti adalah ya, ada reasonnya. Tidak ada saham yang bergerak di ruang hampa, pasti ada sesuatu. Ya, apapun itu nanti kita bisa lihat di price dan volumenya. Karena itu yang paling efisien. Oke, kita lihat trading snapshotnya. Tadi ISG kalau kita lihat di sini penutupannya minus ya. Satu-satunya yang minus kalau nggak salah. Ini memang anomalinya begitu. Saya udah bertahun-tahun ISG ini memang menarik juga. Jadi kalau saat asingnya hijau, dia merah kayak hari ini. Bukan. Di saat pasar regional hijau, IHSG merah sendirian. Kalau nggak salah sendirian. Nanti kalau IHSG merah, regional market di luar negeri merah, IHSG juga ikut merah, terbawa sentimen negatif. Jadi ya kayak gini sekarang lah ya. Jadi memang dia bisa dibawa jadi negatif. Lihat bagaimana cara dia dibawa pening. Itu di pre-closing. Ini memang yang bisa menarik dia jadi merah tiba-tiba pre-closing ini nggak mungkin retail seperti kita lah ya. Oke, faktanya dia 0,15 minus ya. Nanti ini di rotasi sahamnya dia relatif terhadap penurunan 0,15. Menariknya asingnya net buy Bapak Ibu. Total value-nya turnover-nya 15,5 triliun, lumayan gede ya. Mungkin rata-rata segitu sekarang. Kalau dulu pandemik dia 10 triliun, sekarang mungkin sudah normal jadi 15. Oke. Asingnya masuk di mana? Di Antam. Antam nggak ada pula alertnya ya. Nggak ada pula. BRMS ada. Ini kita lihat. Antam ini kalau dia dibuang asing, dia turun. Kalau di akumulasi asing, dia naik. Kemarin-kemarin asingnya udah jualan. Oke. Lalu kita BBCA ada net sell sedikit. Lainnya tidak signifikannya. Ini film. Film ini saya berdoa turun. Kali ini karena saya cuma punya satu lot ya. Kali ini Tuhan tidak mendengarkan doa saya. Bukan tidak mendengarkan. Gantian. Mungkin ada yang berdoa didengar dengan Tuhan. Kan maha ada nggak mungkin lah. Saya bikin tutorial tentang film, analisa tentang film. Saya jaga atas cuma satu lot karena saya tidak tahu nih, nggak terbiasa dengan saham film. Cuman dapat satu lot dia terbang. Nggak tanggung-tanggung lagi gitu. Itu memang seringnya begitu. Mau menyesal ya nggak ada gunanya. Bersyukurlah cuma satu lot. Hampir 200% kayaknya. Oke ya itu. Jadi biasa. Jadi kalau kita sudah jam terbang di pasar saham itu, kalau yang begini-begini naik terbang cuma satu lot, kita full power malah minus itu, malah kena stop loss, itu biasa ya. Kalau cuma satu lot dia terbang tinggi. Kalau kita full power, ya misalnya alokasi money management misalnya 10 juta, kena stop loss pula gitu. Ya gitulah, susah cari duit ya. Jadi jangan percaya kalau ada yang bilang cepat kaya dari pasar saham tuh bohong ya. Kecuali dia orang dalam. Jadi non cyclical penekannya ini Bapak Ibu, financial penekan juga, infra juga penekan. Alertnya BRMS dan Inco ya Bapak Ibu, hanya season 2, season 1 nggak ada kebetulan. Nah, alert ini dia terkirim melalui Telegram bot Bapak Ibu, dia secara sekuensial. Tapi perlu dipahami memang kemarin ini baru ada switching Kompas 100 ya. Jadi memang yang namanya big data, kalau buat datanya lagi direvisi, revise dia, itulah saya juga nggak mengerti ya, jadi agak-agak berantakan juga. Jadi ada switching, pembersihan data-data lama, apa segala macam di server yang nggak optimal. Biasanya kalau udah marketnya lewat sebulan baru dia optimal ya. Tapi nggak apa-apa, kita ada dua alert. Mungkin nanti yang tidak muncul di alert, kita bisa screening, nangkapnya di rekom atau di screening ledakan volume. Telegram channelnya Bapak Ibu silakan join, ada diskusi juga. Agak ramai belakangan ini saya lihat, ya macam-macam sudah mulai orang masuk ke sana. Kalau dulu kan kita ini ya, tapi nggak apa-apa, namanya juga beropini ya, selagi tidak merugikan orang lain nggak apa-apa.
Website, sosial media, silakan di-follow. Insya Allah nanti akan saya fallback. Disclaimer-nya, saya bacakan dulu bahwa video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Tidak boleh request analisa saham apapun ya. Saya hanya sharing pengalaman saya dan tutorial bagaimana cara melakukan analisa saham menggunakan bot chart ya. Jadi di luar itu saya tidak paham. Misalnya di sini tidak ada request fundamental, lalu bertanya sama saya prospek fundamental, saya tidak tahu. Karena saya bukan ahlinya gitu ya. Saya kalau mau menggunakan bot ini, mazhabnya itu namanya volume price analysis. Kalau mazhab-mazhab yang lain, saya tahu tapi bukan ahlinya, jadi saya tidak bisa menjawab ya. Misalnya laporan keuangan lah, ya kuliah dulu, tapi saya tidak menguasai, jadi saya tidak bisa menjawab. Tapi kalau Bapak Ibu bertanya tentang ilmu volume price analysis, saya bisa lah menguasainya. Nanti bisa ketemu di kelas. Jangan percaya analisa saya 100%, mungkin pengalaman kita berbeda, ya, kapital kita berbeda, atau manajemen kita berbeda. Misalnya, saya punya saham film cuma 1 lot. Tentu saya berdoa turun. Ya, orang berdoa naik gitu loh. Atau ada saham apa yang lagi naik, ya dia nyangkut mau keluar, ya pasti berdoanya naik ya. Kalau saya belum punya barang, punya cash banyak, tentu doanya turun. Makanya beda-beda. Jadi sesuaikan aja dengan style masing-masing. Jadi disclaimer tayor ya, trade at your own risk. Jadi kalau ada ya tadi saya baca sekilas ada juga yang mengatakan tayor ya di diskusi grup. Ya benar. Ada yang mau masuk atau tidak mau masuk, ada yang nyangkut urusan masing-masing. Nasihat kalau dalam trading percayalah, dinasehati nggak ada berguna. Berbuih ngomong, ya orang punya trading masing-masing, selagi profit sudah benar itu. Ya, orang mau beli di pucuk, nggak apa-apa urusan masing-masing. Ya, jadi kita tidak ada wewenang atau hak untuk menyatakan orang bersalah, selagi dia profit udah benar itu. Iya ya, jadi bebas-bebas saja di pasar saham. Karena ideologinya apa? Karena ideologi profit, bukan Pancasila. Bukan sila kelima ya. Bukan sila Pancasila, bukan keadilan sosial, bukan Pancasilais di pasar saham. Capital market ideologinya adalah profit ya, kapitalis. Siapa yang punya kapital besar dia menang. Oke, banyak basa-basi lagi. Trading plan dan money management wajib. Mau beli bagaimanapun caranya, sambil salto ya, sambil kayang, sambil berenang, sambil apapun. Selagi Bapak Ibu bisa profit, benar. Ya. Tetapi saya sarankan, kalau tidak punya trading plan dan money management, sebaiknya jangan trading ya, Bapak Ibu. Resikonya terbesar. Tapi ya keputusan di masing-masing tadi ya. Bebas-bebas saja. Tidak bisa dilarang, uang-uang sendiri. Oke. Informasi workshop, Bapak Ibu, ini dia. Kita punya workshop nanti tanggal 9 Agustus ya, insya Allah. Semua sudah full, semua sudah clear. Oke. Untuk level advance, bagi yang ingin belajar volume price analysis, wake up method, apa yang saya pahami, kita akan bertemu tanggal 23 dan 30. Kayaknya juga pesertanya sudah full ya, tinggal untuk alokasi nanti orang-orang yang hari Sabtu depan. Oke, sampai bertemu nanti. Ya, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Hari ini banyak yang bertanya tentang, Pak, ini apa perintahnya? Jadi, misalnya dia ketik perintah Speedo. Ya. Lalu tidak muncul. Ya, berarti dia belum nonton tutorialnya. Jadi, Bapak Ibu, yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu ketik help. Supaya tidak salah. Jadi tahu apa perintah yang harus diketiknya, ada perintah-perintahnya ya, jadi gitu. Dan yang paling penting jangan lupa nonton tutorialnya. Termasuk after market close ini, diikutin aja lah step by step. Yang nggak rumit kok, saya coba sharing itu aja. Bahkan orang sampai malas saya nonton, karena yang saya jelasin cuma itu saja. Walaupun nanti ada waktu tertentu saya sharing ilmu. Oke, ada yang bertanya alert botnya bagaimana? Nonton tutorial ini, ya, apa itu? Lalu misalnya apa itu Fear and Speedometer? Ya ini tonton ya, nonton gitu. Ada tutorial trading plan ini. Lalu saya ketik VPA, ya ini ada tutorialnya, ditonton. Jangan langsung naik ke saya ya, karena tutorialnya sudah ada. Misalnya tadi apa ya ketiknya? Dia Speedo kak, Speedo. Terus komplain, nggak ada. Ya karena sahamnya nggak ada, harus ada pahamnya. Ini kelihatan
belum nonton tutorial. Jadi nonton tutorialnya, nanti dia dijelasin. Sudah detail sekali ya, gitu. Ya, jadi memang sudah dijelaskan, tinggal ikutin saja. Atau ikutin aja lah aftermarket close ini. Memang kadang-kadang orang maunya jalan cepat. Sekarang kita lihat mulai aftermarket close. Langkah yang pertama adalah, ini ya, Bapak Ibu ikutin. Kadang-kadang ada yang perintah yang tidak perlu ada sahamnya, kadang-kadang ada. Tinggal ikutin. Misalnya, ya, ini kita ketik alert. Ini adalah langkah pertama adalah aftermarket close. Ketika market tutup, kita mengecek apa saja alertnya yang muncul dalam 7 kalender terakhir ya. Ini ada Unilever dan sebagainya sampai BRMS dan Inco ya. Nah, ini tanggal 6, hari ini ada 2. Lalu kalau ketik alert, terus ketik sahamnya, maka dia akan memberikan 10 alert terakhir. Karena ada sahamnya. Jadi tinggal diikutin aja lah. Karena kan nggak ketemu sama saya, jadi belajarnya memang lewat video. Jangan sedikit-sedikit nanya, udah dijelasin. Atau nggak cocok memang gitu. Ada orang yang nggak cocok memang pakai ini ya. Oke, kita tahu alertnya. Setelah itu kita cek. Yang pertama di aftermarket close adalah melakukan screening. Kita alert sudah, ya. Lalu kita cek rekomnya. Rekom ini menggunakan end of the data. Dia tidak perlu ada nama sahamnya, ketik aja rekom. Ya, di sini dia tujuannya adalah untuk mencari screening saham yang menggunakan end of the data. Di dalamnya adalah quantitative trading, misalnya untuk volume price analysis. Kita ada BFIN, BRMS era, film ya, film. Tidak ada alert tapi keluar di sini. Nah, tidak ada alert keluar di sini. Memang algoritmanya beda. Film ada ya. Nah, nanti lihat nih apakah sudah ekstrim. Kalau ekstrim cek weekly-nya. Kalau udah ekstrim jangan masuk. Rawan koreksi gitu loh. HMSP. Oh, ini kemarin ada yang katanya mau buy on weakness nih di grup diskusi. Benar juga. KPEG ya harus sign of weakness dulu ya, sudah naik tinggi. Inco ada alert ya. BRMS ada ini Inco ada BDT ya, sama-sama bagus. Jadi ini untuk price action ya. BBYB bagus. Ya, ini yang ada tulisan potensial reversal nih analisa nih. Cimorai itu bagus, MDKA bagus, apalagi PTBA bagus. Sido sama Saratoga bagus. Rocket Jet, AAD bagus. Antam ini asingnya kayaknya ya. Inco ada alert. Antam tidak ada alert tapi bergerak bagus. Ini harus dianalisa ya, jangan sampai kelewatan. Saya kebetulan sudah punya. Jadi nanti akan saya analisa untuk merapikan stop loss saya. Webfin, film, Inco, ya Pegas ini the best time for buying ya, atau bukan the best time for buying, dia bentuk neo higher high. Bisa jadi dia the best time for buying ya. Cepin hati-hati, ini ya untuk new low. Oke, lalu screening berikutnya adalah favorit saya, SCR Vibum. Ini favorit saya nih. Orang lain beda-beda ya, beda-beda favoritnya. Jadi ada yang tanya, Pak, tool ini penting atau enggak? Semua penting, tapi yang cocok dan favorit masing-masing lah. Salah satunya untuk screening saham adalah Vibum. Kenapa? Karena kalau ada volume yang meledak, pasti ada sesuatu. Pasti. Nggak bohong tuh. Hanya saja kita yang nggak tahu ya. Kita yang nggak tahu. Oke, nggak bohong biasanya volume secara teori. Ada Archie, BRMS, Clay. Ya, nanti dianalisa aja. Ini ada BRMS, ada alertnya. Ini menarik berarti, jangan sampai lewat. Kalau nggak salah dia masuk Morgan Stanley, SMCI ini ya. Atau nggak tahu ya. Tolong nanti kalau ada informasi MSCI-nya, update-nya apa saja. Sekarang kita cek dengan SCR ekstrim. Nah, ini saham-saham yang ekstrim nih. Kalau udah ekstrim terlalu greedy, jangan masuk. Secara teorinya, tapi Pak, saya mau tetap masuk. Urusan masing-masing lah, gitu. MSP, Extreme Fear. Ini cocok nih. Yang kemarin mau masuk, nunggu Extreme Fear. Kalau ada rezeki, kita akan bikin tutorial trading. Kalau ada rezeki, kalau ada waktu. Ya, soalnya begini, Bapak dan Ibu. Kadang-kadang saya kalau disuruh mau bikin tutorial tentang ini atau ngurus trading plan sendiri. Ya, saya ngurus trading plan saya sendiri lah. Saya cari duit sendiri juga. Ya, ini silakan Bapak Ibu, Extreme Fear di analisa, lalu MTech, Extreme Greed, Energi, Grip. Ini film nih. Ya kalau masuk orang lagi greedy ya siap-siap beli di pucuk. Tapi mungkin ada pertimbangan lain yang saya tidak tahu ya. Mungkin ada insider trader
ada informasi dalam, macam-macam lah ya. Bebas-bebas. Tapi faktanya film atau energi atau SMA sudah extreme grid. Silahkan dirapikan stop lossnya. SCR, sekarang kita lihat saham-saham yang panik. Ini kita mencari saham-saham yang habis panik terlebih dahulu. PTBA tadi ada keluar di rekom, mungkin dia habis panik terlebih dahulu. Antam di mana Antam nih? Antam mungkin habis panik terlebih dahulu, dia ada di rekom yang begitu aja sih caranya. Kita harus rajin, sabar, nggak ada jalan cepat nih. Cleo nih baru masuk dia. Saya mengincai juga tuh Cleo. HMSP? Mungkin habis panik terlebih dahulu. Harus dianalisa, nggak tahu ya. Harus analisa dulu. Aja cari sendiri-sendiri lah ya. Habis itu atau cari yang SCR Hope. Di Hope Cimori tadi ada bagus. Inco. Yang alert tadi apa ya? Itulah bisa dilihat. Telkom nih dalam senyap dia sudah pindah ke Hope nih. SCR Top FF. Tadi sudah ya, sekarang kita harus combine dengan SCR Top Kaki. Jadi Top FF ini harus dicek bersama Top Kaki. Hajar kanan di SSA, BRMS ada. Ya nanti kita bahas yang menarik juga BRMS ini. Karena hajar kanan dia greedy, berarti BBCA aman dia hajar kiri. Oke, sekarang kita lihat SCR pullback. Pullback, ada nggak saham-saham yang pullback? Banyak. BRPT pullback, TAPG pullback. Mau dividen kalau nggak salah TAPG ini ya. Saya nggak punya pula, saya belinya DSNG. Ya. Silakan nanti dianalisa. Sekarang kita mulai saja dengan composite. Kita mulai dengan Speedo Composite. Untuk speedometer hari ini tanggal 6 Agustus IHSG kita berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Weekly-nya Speedo Composite. Bagaimana weekly-nya? Weekly-nya juga berada di grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply untuk time frame weekly walaupun belum valid-validnya di hari Jumat. Kita cek dengan Star Channel, kita lihat rotasi saham dengan komposit yang melemah. Wah, ini Finance berbalik ya, mulai relatif menguat nih Bapak Ibu ya. Sekarang kita lanjut dengan volume price-nya, VPA Weekly Composite. Ini belum valid ya, volumenya karena masih hari Rabu. Candle-nya merah, jadi kalau dia membentuk down bar dengan volume yang lebih besar, itu valid dia sebagai validator ya, down bar. Kita membentukkan down bar sebagai validator. Dan dia volumenya harus tinggi juga. Oke, sekarang candle-nya merah, kita tunggu hari Jumat. Kalau ada sesuatu sampai hari Jumat, agak berbahaya. Tapi kalau pullback, malah cocok untuk buy on weakness. Sekarang kita lihat dengan VBP Weekly Composite. Jadi begini ya, harus ada candle-nya kalau charting. Kalau request chart, harus ada, maksudnya sahamnya atau apalah. Composite untuk indeksnya. Jangan ketik VBP aja. Pak, ini perintahnya sudah saya ketik. Ya. Error nih Pak, bukan error. Harus ada namanya kalau chartingnya VBP. Kadang-kadang saya pusing juga ya. Sedikit-dikit dibilang error. Oke. Ya, jadi kalau pakai chart VBP itu, kalau nonton tutorial dia memberikan kita di mana zona supply and demand. Di bawah ini adalah demand. Di atasnya ada supply nih ya. Jadi ini adalah nama sell mother candle. Ini juga menjadi sell mother candle kalau dia close bawah. Itu dia. Jadi kalau mau buy on weakness kita tunggu di sini. Nggak tahu apa yang terjadi. Sebaiknya dia memang turun. Kita doakan kalau kita. Saya berdoa turun supaya saya dapat buy on weakness di bawah. Setelah itu naik supaya apa? Low high high low higher high gitu. Sekarang kita lihat VPA Composite. Time frame daily. Jadi cara analisa saya itu kebetulan stylenya time frame lebih besar baru turun ke bawah ya, top down. Nah, untuk hari ini tidak ada sinyal VPA-nya, volumenya di atas rata-rata, tapi spread-nya kecil. Ini artinya terjadi pertempuran atau pertarungan atau apalah namanya ya. Dia opening gap up lalu dia tarik turun. Oke, jadi dia masih
kalau time frame lebih kecil nanti dia masih sideways di sini. Kita nggak tahu apakah dia akan turun ke bawah atau ke atas. Saya catatan di sini banyak apa namanya, gap ya. Ini juga ada gap, ini juga ada gap. Nah, kalau dia turun ke bawah di mana kita pasang mulai agresif buy on weakness, VBP composite. Pak, kan kita nggak beli IHSG. Ya, kita tahu secara psikologis. Oke, jadi kalau nanti mau buy on weakness, kita mulai cicil money management itu diatur dengan sesuai posisi IHSG. Ya, namanya index market lah ya. Jadi dia menjadi acuan psikologis. Nanti kalau udah turun ke bawah, kita buy on weakness-nya ketika dekat-dekat 7.000-an, 7.200 inilah. Sampai bawah. Supaya pattern-nya cantik. Kalau ada gap ini jangan pikirin dulu ya, kita pikirkan yang terdekat dulu. Terlalu jauh kalau kita mikir ini. Kita lanjut dengan foreign flow, PIF, composite. Jadi harus ada sahamnya kalau charting. Berikut ini ya Bapak Ibu. Chart foreign flow untuk composite. Hari ini dia masuk lagi 507 miliar. Sehingga dalam 5 hari ada 1 triliun net sale sisanya. Dalam 20 hari ada 3,4 triliun net sale. Dalam 60 hari ada 11,3 triliun net sale. Dalam 100 hari ada 31,6 triliun asingnya net sale. Jadi 2 hari asingnya sudah net buy. Tapi menurunnya, mengecil. Ya nanti kita lihat lah. Ini masih sideways. Kita belum tahu. Besok ada switching. Tanggal 7 Agustus. Baik Bapak Ibu. Kita akan bahas sahamnya. Jadi sahamnya ada alert. Kalau dari mana yang hasil screening, tentu BRMS. Kenapa BRMS? Karena dia ada ledakan volume keluar, alert keluar, direkom keluar gitu ya. Inco juga bagus juga. Cuman cek dulu lah ya. Mana yang lebih enak potensial ya. Kayak dulu saya pilih-pilih ternyata Wifi. Ini pusing kepala ini kalau lihat pergerakannya. VPA, Inco. Saya sama-sama sudah naik ya. Dalam artian yang mau bahas manapun sama ini Bapak Ibu. Artinya kalau belinya harusnya tidak sekarang ya. Ini alertnya sudah lama. Oke. Yang mana ini bahas? Ya kita bahas alert pertama lah. Atau bahas singkat sajalah ya Bapak Ibu ya. Oke, saya tidak akan berlama-lama. Saya akan singkat. Kita lihat dulu portofolio volatility map. Kita lihat kedua saham ini ya. Inco, BRMS, dan Inco supaya sesuai dengan keluar alert. Nah, di sini kelihatan BRMS ini sangat volatile dan returnnya sudah tinggi, sementara Inco ini lebih tidak volatile ya Bapak Ibu, relatif kalau dibandingkan. Kita lihat PCM. Korelasinya kalau kita lihat antara BRMS dengan Inco, korelasinya kecil ya. Dan terbalik. Artinya Bapak Ibu, kalau mau beli Inco, sudah punya BRMS boleh. Atau mau beli BRMS karena sudah punya Inco boleh. Cuman menarik nggak? Nah, gitu ya. Kalau masalah ini masalah korelasi saja. Masalah profit, ya enggak. Ini masalah risk management, ya ini kita bahas di kelas trading as a business. Oke, kita lihat VPA alert BRMS dulu. Alert. Saya cepat aja deh, nggak usah lama-lama. Alert BRMS ini tidak fresh. Harusnya Bapak Ibu belinya di bulan April. Harusnya belinya di bulan April. Kenapa? Kalau beli bulan April tanggal 11 sampai tanggal 29 ini, maka naiknya sudah tinggi. Ya. Jadi, apa gunanya alert ini? Gunanya untuk menaikkan stop loss ya, untuk mengingatkan kita. Oke. Ingat ya, dia tidak fresh. Atau kita cek dengan Speedo BRMS. Grid ya Bapak Ibu. Ya, demand-nya lebih besar daripada supply. Silahkan cek sendiri weekly-nya. Saya cepat aja ini. Star BRMS. Rotasi saham BRMS dia ada penguatan sedikit di setelah di panik dia coba berbalik ya ini. Kita lihat VPA weekly BRMS. Weekly-nya bagaimana? Ketahuan ya. Jadi harusnya belinya di bulan malah di tahun lalu malah. Kalau April oke lah. Ya tetap profit kalau April main daily.
Tapi kalau kita mau masuk sebenarnya tahun lalu nih ya Bapak Ibu, karena volumenya berbeda. Kelihatan di fase akumulasi dia tidak memberikan second chance to buy di weekly-nya. Kita lihat daily-nya. Nah ini gimana lah, mau bahas analisanya. Jadi dia bilang fresh-nya itu belinya di sini bulan April. Ya kalau beli bulan April ya sekarang tinggi ya. Jadi kalau yang udah punya let profit run saja ya, atau ya nggak tahu juga gimana bahas saham gini. Ini main cepat nih pasah. Karena volatilitasnya tinggi ya. Dari mana saya tahu volatilitas tinggi? Ini kan tadi tinggi. Nih, BRMS, volatilitasnya mungkin 11 ya. 11, sekian berapa. Tinggi sekali dibandingkan Inco. Jadi nggak cocok pula orang yang untuk entry daily tapi jangka panjang ya. Nggak. Saat ini ya nggak cocok ya. Karena volatilitasnya dalam setahun tinggi sekali. Oke, kita lihat dengan VBP BRMS. Ya gimana ya? Kalau mau main cepat, besok kena profit taking atas ini jual aja sebagian. Ini kan cylinder candle, kena mungkin kalau beli tadi pagi ya kena ini bisa jual. Atau kita lihat asingnya, PIF BRMS. Apakah ada sentimen dari MSCI? Berikut ini adalah BRMS ya. Di Javu juga saya kayaknya pernah bahas BRMS nih. Hari ini asingnya gede Bapak Ibu. Untuk BRMS asingnya hari ini masuk 173,59 miliar. Termasuk yang terbesar di top 10. Dalam 5 hari tercatat 41. Berarti kemarin net sale ya. Dalam 20 hari ada 193,37 miliar. Net buy dalam 60 hari ada 262,2 miliar asing net buy. Dalam 1 hari ada 177,3 miliar asing net buy. Jadi kalau kita lihat memang semuanya sudah asing masuk. Asing sudah masuk keseluruhan ya Bapak Ibu. Akumulasinya tinggi berarti dia ya. Baik dalam hari ini atau sampai 100 hari. Itu dia BRMS. Sekarang kita lihat Inco, alert Inco. Nanti Bapak Ibu kalau mau detail bisa tonton tutorial yang lainnya ya detailnya. Ini karena kalau saya bahas detail juga ya begitu-begitu aja saham yang lebih bagus kita fokus ke saham yang lain. Kalau yang sudah punya saran saya naikkan profit, naikkan stop loss-nya atau mau profit taking lah sampai dia terbentuk pattern baru. Nggak tahu juga, siapa tahu besok MSCI mengubah analisa saya kan, analisa saya sering salah juga ya. Makanya jangan percaya 100%. Analisa sendiri. Sekarang kita lihat untuk Inco. Inco ini harusnya beli di bulan 5. Sama ya. Kalau sekarang baru beli, ya sudah naik tinggi. Bulan 5 ada 2 kali, 3 kali. Bulan 6 ada, bulan 7 ada, bulan 8 ada. Ya, sekarang apa gunanya? Ya mungkin untuk menaikkan stop loss. Ya, kita lihat lah ya. Kita cek dengan Speedo Inco. Dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star Inco. Rotasi sahamnya sekarang sudah masuk ke zona hope ya. Kita cek dengan VPA Weekly Inco. Berikut ini adalah chart VPA untuk Inco. Ini menarik ya. Kalau mau pegang hold di time frame weekly cocok. Pasti ada sesuatu yang membuat dia bisa returning ya. Ini memang nggak sempurna ya Bapak Ibu. Kalau dia nggak sempurna, ini ada. Kalau ini kita namanya inverted head and shoulder, tapi tidak sempurna. Ini head, ini shoulder inverted. Jadi ya mungkin atas ini ya, atau nih bawah ini juga bisa break. Mainnya di weekly. Jadi targetnya ya bisa tinggi nih, ya bisa 7.000. Oke. Ya, tapi volumenya belum valid ini. Kayaknya bagus juga ini volumenya. Tinggal hari Jumat nanti. VPA, Inco. Nah, ini Bapak Ibu. Saya sarankan kalau yang sudah punya, let profit run saja. Kenapa? Belinya katanya harusnya di sini. Nah, ini dia mau cucuk-cucuk, tapi di pattern ini sudah ada uptrend ya.
Ya, ini adalah low, ini adalah high, high low, higher high ya, Bapak Ibu. Ada pattern uptrend. Sinyalnya juga bagus. Kita cek dengan VBP Inco. Pak, kalau di bawahnya ada dimension nggak? Kita lihatlah. Berdasarkan data. Oh iya, dia mantul di dimensionnya ini. Ya, ini sudah mantul ya dimensionnya ini. Sekarang udah patternnya naik. Artinya sudah pindah nanti time frame-nya di weekly. Let profit run saja ya. Mudah-mudahan profitnya bagus. Mungkin juga ada berita bagus yang tidak kita ketahui di Inco. Kita cek dengan foreign flow. Inco. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Inco. Bapak Ibu bisa lihat. Inco-nya ini sebenarnya mau dibilang divergen, ini konvergen ya. Ya, dia turun, ini naik. Ini naik, sempat dulu turun. Sekarang dia naik, sama-sama naik. Hari ini asingnya net buy 22,56 miliar. Dalam 5 hari ada 66,3 miliar net buy. Dalam 20 hari ya sudah net buy ya 56,4. Jadi sini sudah batas kita lega lah. Bisa mengatakan bahwa asingnya sudah golden cross. Dan net buy dalam 20 hari 20 candle. Tapi dalam 60 hari masih net sell 60,3 miliar tercatat. Dalam 1 hari ada 230,3 miliar asingnya net sell. Kalau begini bentuknya, let profit run saja. Kita tunggu dia acuannya weekly. Kalau dia nanti weekly membentuk the best time for the weekly, tidak untuk membeli. Itu untuk yang sudah beli di daily. Begitu pindah ke weekly, let profit run. Itu bisa jauh tuh larinya. Bedanya sabar aja ya, sabar. Oke, itu saja Bapak Ibu after market close untuk hari ini. Mohon maaf saya singkat saja karena memang saham yang alert ini. Tapi abis ini saya akan analisa untuk saya sendiri ya. Misalnya Rekom ini banyak yang bagus nih. Nah, ini Bapak Ibu analisa nih sendiri nih ya. Ada HMSP, yang lain-lain nih, ada Antam ya, ada apa lagi? Ya, di sini yang lihat Pegas nih ya. Analisa sendirilah. Dan cari yang SCR Fibum juga nih. Nah, di sini analisa ada Pegas, terus ada SCR Pback. Ini juga bagus, saham-saham yang sudah ada tren tapi dia pullback. BPT udah tinggi, TAPG ya dicarilah ya Bapak Ibu, tidak harus dari alert. Nah, misalnya Bevin ini curiga juga nih Bevin ya Bapak Ibu karena dia keluar di mana-mana. Atau cari yang potensial yang potensial nanti analisa. Jadi analisa dulu sebelum membeli. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada waktu, saya buat tutorialnya. Kalau nggak ada waktu, Bapak Ibu bikin sendiri saja ya. Semoga bermanfaat. Saya lagi, plan your trade, trade your plan. Fokus aja trading masing-masing, cari duit, cari rezeki. Urusan rezeki masing-masing sudah ada yang ngatur. Salah dan benar tidak ada di pasar saham ini aturannya, kecuali profit ya gitu. Selagi profit yang Bapak Ibu lakukan sudah benar, tinggal diulangi. Oke, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.